Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Junianto di dalam PA Mingguan GKI Salatiga. Hari ini Selasa 6 Oktober 2020. Kita memasuki bulan keluarga dan PA ini adalah PA pertama di dalam bulan keluarga kali ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu bagi kami, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi cinta kasih kami di dalam keluarga kami, dan juga bagi relasi kami, baik dengan rekan-rekan maupun dengan anggota keluarga. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, dan pada sore hari ini Engkau menolong kami untuk dapat menyediakan waktu ber-PA, belajar dari firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh menemukan kebenaran dari firman-Mu, dan melalui kebenaran itu kami pun mendapatkan berkat untuk kami lebih dikuatkan di dalam menjalani kehidupan ini di dalam masa pandemi pada saat ini. Bapa kami yang di surga, kami mau serahkan PA ini dari awal hingga akhir ke dalam kuasa tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, PA kali ini judulnya adalah mengajarkan cinta. Ya, mengajarkan cinta. Dan bacaan diambil dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 17. Ya. Kejadian 27 ayat 1 sampai 17. Tetapi saya akan membacakan dari Kejadian 27 ayat 4 sampai 6a, kemudian saya lanjut dengan ayat 9 dan 10. Jadi saya akan membacakan Kejadian 27 ayat 4 sampai 6a, kemudian saya lanjut ayat 9 dan 10. Demikian. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya. Ayat 9, pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, judul dari perikop ini adalah Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ya, Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Nah, sebelumnya kita akan menyanyi, kita akan memuji Tuhan ya, dari lagu Kasih. Ya, kasih pasti lemah lembut. Nih. Kasih pasti lemah lembut. Pertama baitnya 2 kali ya. Kasih pasti lemah lembut.
hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Baik, lagu tentang kasih ini semoga menginspirasi kita di dalam PA pada sore hari ini ya. Judul PA kita pada sore hari ini sekali lagi mengajarkan cinta. Mengajarkan cinta. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ingin cerita sedikit pengalaman ya, pengalaman cinta gitu ya. Dulu ketika pacaran ini ya, ketika pacaran dengan istri saya, pacaran dengan calon istri saya dulu waktunya, tepatnya ya. Nah, ada satu peristiwa yang saya itu sebenarnya tidak paham gitu ya. Ya seperti biasa malam minggu kami pacaran ya, saya pergi ke tempat ke rumah istriku, kemudian pacarannya. Waktu itu masih pacar saya. Ya. Nah, setelah pacaran saya mau pulang, saya tuh diberi sebuah permen, ya, diberi sebuah permen. Nah, ya saya diberi begitu aja, lalu saya kupas permen itu dan saya makan permen itu, gitu ya. Setelah itu saya pulang, ya, seperti biasa. Nah, saya nggak ada firasat apa-apa dari pemberian permen itu. Waktu itu terus berlalu, tidak ada peristiwa yang aneh gitu ya dari itu. Setelah itu beberapa tahun kemudian, ketika pacarku itu sudah menjadi istriku, baru dia bercerita dulu ketika pacaran saya diberi permen gitu ya, saya diberi permen. Ternyata istri saya terbuka ketika sudah menjadi suami istri ya. Bapak tuh dulu nggak paham, saya kasih permen nggak tahu maksud saya gitu ya. Maksudnya apa? Dulu tuh permen apa gitu ya. Dulu saya tuh saya ingat-ingat dikasih permen itu, permen yang tulisannya itu ada KISS ya, tulisannya KISS, ini promosi sedikit ya, ada permen itu. Nah, ada tulisannya itu yang artinya adalah apa nih, KISS gitu ya, mencium ya, cium. Nah, rupa-rupanya waktu pacaran dulu istriku memberi permen itu ketika saya mau pulang. Sebenarnya dia tuh minta sebelum saya pulang saya mencium dia gitu ya. Tapi dasar ya, saya ini orang yang lugu gitu ya, anak Tuhan ini nggak berani macem-macem, anak Tuhan ya, pacaran nggak berani macem-macem, dikasih permen ya saya minum gitu ya. Ternyata istri saya minta ketika sebelum pulang saya itu mencium dia gitu ya. Nah, jadi ini simbol pengalaman cinta. Jadi sebuah permen, sebuah permen mengingatkan saya tentang pengalaman cinta. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara punya simbol pengalaman cinta, entah itu barang, entah itu apa, suatu peristiwa gitu ya, entah itu gambar, entah itu baju gitu ya, yang bisa mengingatkan kita akan pengalaman cinta masa lalu. Ya, silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara boleh
eh, mencari atau mengingat-ingat atau menggambar ya dan sebagainya tentang simbol pengalaman cinta ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara, menurut seorang psikolog yaitu Sternberg ya, dia menulis bahwa di dalam cinta itu ada 3 komponen utama yang menyertai cinta itu ya, yaitu gairah ya, gairah ketika pacaran itu ya, ketika seneng-senengnya kita pengennya ketemu gitu ya, gairah untuk bertemu. Lalu keintiman ya, keintiman berdua gitu ya, pacaran gitu ya, atau kemana jalan-jalan gitu ya. Dan komitmen berdua membuat mimpi-mimpi yang indah atau rencana-rencana yang bagus ya di masa depan. Kita punya komitmen ya. Besok kalau sudah menikah kita begini ya, begitu ya. Nanti bulan madu di mana ya, dan sebagainya. Nah, ketika awal cinta itu bersemi, gairah itu ada ya, komitmen bagus, keintiman terjalin gitu ya, itu kita senang gitu ya. Tetapi apakah cinta itu selalu membara? Ini jadi pertanyaan ya. Apakah cinta itu selalu membara? Ya, ternyata setelah menikah ya, setelah menikah kok cintanya tidak seperti dulu gitu ya. Kalau bagi Bapak Ibu dan yang sudah menikah ini ya, kalau cintanya masih membara terus itu ya bagus gitu ya, selamat ya, cintanya masih membara. Tapi seringkali keluarga-keluarga itu setelah menikah cintanya tidak membara terus gitu ya, bahkan makin dingin gitu ya, ada dinginnya gitu ya. Dulu ketika pacaran, pacarnya jalan-jalan kakinya kesandung gitu, mana dia yang sakit ya, dilus-lus gitu ya kakinya gitu ya. Setelah menikah pasangannya kesandung, bilang apa? Jalan tuh pakai mata gitu ya. Jalan tuh pakai mata, matanya di mana gitu ya. Langsung begitu, suaminya lupa mata istrinya tuh di mana gitu ya, malah tanya gitu ya. Jalan tuh pakai mata, jalan kok pakai mata, jalan pakai kaki gitu ya. Makanya setelah menikah jarang orang saling berpandangan karena nggak tahu matanya di mana gitu ya. Matanya dibuat jalan. Ya, kadang-kadang begitu ya, setelah menikah cintanya itu tidak lagi membara, dingin, bahkan muncul keributan-keributan gitu ya. Sering ribut terus ya, seperti Tom and Jerry ya, seperti Tom and Jerry kejar-kejaran, siapa yang jadi Tom, siapa yang jadi Jerry. Nah, ini di dalam mengajarkan cinta, kita ini perlu sekali lagi komitmen gitu ya. Di dalam setiap rumah tangga kita, perjalanan kehidupan cinta rumah tangga kita, sebenarnya kita ini sedang mengajarkan cinta, baik itu kepada anak-anak maupun kepada orang lain ya, para tetangga misalnya gitu ya, atau rekan-rekan kerja. Bagaimana kehidupan cinta kita, bagaimana kehidupan cinta kita kepada pasangan gitu ya, atau keluarga. Jadi mengajarkan cinta ini harus terus kita lakukan dimanapun kita berada, kepada siapapun. Nah, dalam bacaan kita tadi tentang Yakub yang diberkati Ishak sebagai anak sulung gitu ya, kita tahu Ishak itu anak yang diidam-idamkan oleh Abraham dan Sarah gitu ya. Jadi kelahiran Ishak itu suatu hal yang sangat istimewa bagi Abraham dan Sarah. Ya, bayangkan Abraham usia 100 tahun baru punya anak, Sarah usia 90 tahun. Jadi mereka sangat mengasihi Ishak. Ishak dibesarkan dalam cinta kasih yang bagus.
ya. Ishak tumbuh menjadi anak yang baik. Dia menyayangi ibunya. Dia hormat kepada ayahnya. Ya, bahkan ketika ibunya meninggal, Ishak ini dikatakan di dalam Kejadiannya, Ishak menangis selama 3 tahun, bayangin, nangis selama 3 tahun, air matanya habis ya. Dan si Abraham ini mencarikan jodoh yang baik untuk Ishak. Bobot bibit bebet atau bibit bebet bobot ya. Jadi Abraham ini nggak sembarangan mencarikan istri untuk Ishak gitu ya. Dicarikanlah Ribka ya, dapat Ribka. Akhirnya Ishak ini terhibur setelah menikah dengan Ribka. Ishak ini terhibur ya. Jadi kehilangan ibunya Sarah itu sudah terobati oleh si Ribka ini ya. Nah, cinta kasih mereka terjalin. Apakah cinta kasih Ishak dengan Ribka itu membara terus? Ternyata ada aja masalah yang membuat cinta kasih mereka itu kemudian dingin ya. Ribka juga dikatakan tidak langsung punya anak. Ribka bahkan dikatakan mandul dia, ya, usia tua belum punya anak. Dan si Ishak mohon kepada Tuhan supaya Ribka ini bisa punya anak gitu ya. Nah, rupanya persoalan anak ini membuat cinta kasih Ishak dengan Ribka itu mulai dingin. Nah, dinginnya cinta kita dengan pasangan itu tidak hanya disebabkan oleh anak sebenarnya, mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ya, masalah cinta kasih sendiri, ya, atau masalah dengan orang lain. Ya. Ini membuat cinta kasih kita ini dingin. Ya. Nah, Ishak mulai dingin cinta kasihnya dengan Ribka. Tetapi kemudian Tuhan mengabulkan dan Ribka mengandung. Tetapi ketika Ribka kesakitan karena mengandung ternyata kembar, ya, 2 anak di dalam kandungan, Ishak ini juga tidak banyak menolong Ribka, sehingga Ribka harus kesakitan ya, melahirkan. Kemudian setelah punya anak, Esau dan Yakub ya, anak Ishak dan Ribka ini, Esau dan Yakub. Esau kakaknya, Yakub adiknya. Ternyata Ishak pun sayang kepada Esau, Ribka sayang kepada Yakub. Nah, ini 2 orang tua ini tidak kompak ya di dalam mengasihi anak-anaknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara? Ketika orang tua tidak kompak mengasihi anak-anak, yang terjadi anak-anaknya bermusuhan ya. Ishak sayang sama Esau, Ribka sayang sama Yakub. Yakub dan Esau musuhan ya, jadinya seperti itu. Jadi orang tua harus kompak ya mengasihi anak. Banyak terjadi ketika suami menegur anaknya gitu ya, istrinya membela anaknya gitu ya, sehingga anaknya berani sama bapaknya. Atau sebaliknya, ibunya menegur anaknya, bapaknya membela, sehingga anaknya berani sama ibunya. Ini banyak sekali terjadi ya, orang tua yang tidak kompak. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengajarkan cinta ini harus kompak. Kita suami istri itu harus kompak dulu ya. Harus saling mengasihi, seperti komitmen kita ketika menikah ya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Aku berjanji kan begitu ya. Itu harus kita pegang gitu. Ya, kita pegang bahwa di selama kehidupan ini aku akan mengasihi engkau, baik pada saat sakit, sehat, kaya, miskin gitu ya, suka maupun duka. Ini komitmen. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengajarkan cinta itu tidak gampang karena tidak ada sekolah cinta gitu ya. Jadi kita mengajarkannya tuh, kita dulu
sekolahnya di mana ya, belajar dari kehidupan. Tetapi kita melihat Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mencintai kita, ya, apa adanya. Kita belajar mencintai pasangan kita apa adanya. Kita belajar mencintai anak-anak kita apa adanya, ya, sehingga mereka pun akan belajar dari kita. Kita ini sedang mengajarkan cinta kepada mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di bulan keluarga ini kita bisa mungkin punya harapan-harapan untuk cinta kita, gitu ya. Apa makna cinta di dalam hidup kita, ya, atau di dalam keluarga kita? Bagaimana kita merasakan cinta itu di tengah keluarga? Apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan cinta kita kepada keluarga? Nah, ini penting ya, harus kita terus upayakan. Sambil nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan keluarga tentang beberapa refleksi untuk cinta, gitu ya, tentang cinta kasih untuk keluarga, gitu ya. Bapak Ibu bisa melakukan diskusi sesuai dengan pertanyaan yang sudah ada di dalam warta, ya. Jadi semoga melalui PA pada sore hari ini kita tetap mau mengajarkan cinta. Kita tetap punya komitmen untuk mengajarkan cinta bagi siapapun, ya. Di bulan keluarga ini, PA yang pertama, semoga memberi semangat kita untuk terus mau mengajarkan cinta dengan cara kita mencintai, mengasihi pasangan kita, keluarga kita, atau anggota keluarga yang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih Bapa untuk kesempatan pada sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang senantiasa menolong kami untuk terus mau mencintai siapapun yang ada di dekat kami, ataupun mencintai keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, apa adanya. Seperti Engkau yang mencintai kami apa adanya. Mampukan kami Tuhan, biarlah melalui cinta kasih-Mu, kami terus mau mengajarkan cinta bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai di sini PA kita pada sore hingga malam hari ini. Selamat mengajarkan cinta.